Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adimas Ito Deli Saputra dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan BIPS Company Business Model Report. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak hanya sendiri namun ditemani oleh dua orang teman saya. Yang pertama ada Putri Patricia Wenzano dan yang kedua ada Nathaniel Felix Pujiono. Langsung saja kita masuk ke bagian Executive Summary. BIPS adalah sebuah bisnis yang berasal dari Kota Malang yang berfokus pada bidang industri food and beverage dan memiliki keinginan untuk membantu konsumen dalam menjaga kesehatan dengan cara yang mudah. Dalam mendapatkan data-data yang dibutuhkan, BIPS melakukan survei kepada masyarakat agar mendapatkan data yang reliable. Kemudian terdapat value proposition yang difokuskan oleh BIPS adalah nilai multifungsi dan manfaat kesehatan yang kaya dalam madu. Dengan ini, BIPS memiliki visi untuk ikut serta dalam meningkatkan kualitas hidup sehat masyarakat dengan inovasi madu bubuk. Selain itu, madu bubuk ini pun praktis untuk dikonsumsi, juga memiliki bentuk bubuk sehingga mudah untuk dilarutkan menjadi bahan makanan, suplemen kesehatan, hingga produk kecantikan kulit. Kemudian kita masuk ke business model canvas. Yang pertama adalah key partner, yang di dalamnya terdapat buyer-supplier relationship, di mana BIPS berlaku sebagai buyer, dan kemudian ada provider natural honey, act as a provider atau supplier, dan juga eco-friendly packaging as a provider or supplier. Kemudian terdapat key activities, which is selling product powder honey to customer and be one of the best powder honey providers. Kemudian starting online business dan kemudian using social media as a promotional tool. Selanjutnya masuk ke key resources, di mana di dalamnya terdapat natural forest honey, kemudian quality control laboratory, kemudian terdapat essential machine, kemudian terdapat employee, kemudian factory and office building. Dan yang terakhir adalah computer and telephone. Kemudian pada bagian value proposition sendiri terdapat last longer, easier to drink, eco-friendly packaging, sugar substitute with richer nutrition, mineral, and vitamin. Kemudian can be used in different purposes. Selanjutnya adalah customer relationship, yang di dalamnya terdapat B2C atau business to consumer, dan yang kedua adalah business to business atau B2B. Kemudian terdapat channels yang kami gunakan, yaitu Google Ads, Instagram dan TikTok, retail store, dan juga online store. Kemudian terdapat customer segment, yaitu families, people with diabetes, dan kemudian ada cost structure, di mana di dalamnya terdapat labor cost, rent, web domain rent, kemudian web maintenance cost, dan yang terakhir adalah advertising cost. Dan pada bagian terakhir adalah revenue stream, di mana revenue stream dari BIPS ini sendiri yaitu selling powder honey. Kemudian terdapat business model pattern. Business model pattern terbaik untuk bisnis kami adalah bait and hook. Business model pattern ini mengacu pada pola model bisnis yang bercirikan menarik, murah dengan penawaran awal gratis yang mendorong untuk melanjutkan pembelian produk di masa depan. Pola ini juga dikenal sebagai loss leader atau model razor and blades. Loss leader mengacu kepada penawaran awal yang disubsidi bahkan merugi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan dari pembelian selanjutnya. Untuk pada bagian selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Putri. Baik, terima kasih ya Dimas atas penjelasannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai isu-isu yang mendasari Value Proposition Canvas yang sudah kami susun. Isu pertama adalah isu etika dan sosial, di mana kehidupan masyarakat kini menjadi cukup berantakan karena pola hidup yang berubah menjadi hektik dan juga super sibuk. Dengan zaman yang semakin maju ini, masyarakat pun harus mengikuti arus perubahan zaman yang kian lama, kian sibuk, dan juga serba cepat. Hal ini merupakan sebuah isu karena banyaknya etika dan norma sosial yang ditinggalkan. Contohnya adalah mengatakan permisi saat lewat di depan orang lain. Biasanya karena saking terburu-burunya, kini etika tersebut sudah jarang untuk dilakukan. Isu kedua yaitu kesehatan, yang juga merupakan rambatan dari isu sebelumnya. Akibat pola hidup yang terlalu hektik, menjaga kesehatan kini menjadi suatu tantangan tersendiri. Tetapi kemudian, setelah kemunculan pandemi COVID-19, kekhawatiran mengenai kesehatan kembali meningkat dan permintaan terhadap suplemen kesehatan pun juga ikut meningkat. Selanjutnya adalah Value Proposition Canvas. Di bagian kanan merupakan customer profile dari gagasan ide bisnis BIPS, yaitu customer's job dari konsumen kami. Yang pertama adalah konsumsi makanan sehat dan juga menjaga asupan gizi untuk seimbang. Hal ini pekerjaan ini dilakukan oleh konsumen kami untuk mencapai tubuh yang optimal, tubuh sehat yang optimal. Kemudian customer's job yang kedua merupakan memastikan tubuh mendapatkan energi yang cukup. Hal ini dilakukan dengan customer's job yang pertama, yaitu dengan memakan makanan yang sehat dan juga
menjaga asupan gizi seimbang. Dan customer job terakhir merupakan mencapai kondisi tubuh optimal dan emosi yang stabil. Hal ini dilakukan dengan cara mengkonsumsi makanan sehat dan juga asupan gizi seimbang. Selanjutnya ada gains, di mana gains yang diharapkan untuk didapatkan oleh konsumen. Yang pertama adalah suplemen kesehatan yang praktis, mudah dikonsumsi, dan memberikan manfaat nyata. Bukan hanya menjanjikan berbagai manfaat, tetapi tidak dirasakan manfaatnya, tetapi mendapatkan manfaat yang benar-benar nyata. Kemudian mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai dikarenakan adanya isu mengenai penumpukan sampah akibat kemasan produk sekali pakai. Kemudian untuk mendapatkan alternatif pemanis alami yang sehat, ini dikhususkan untuk bagi penderita diabetes karena konsumsi gula yang berlebihan dapat membahayakan sehingga membutuhkan alternatif pemanis yang alami dan juga yang pasti lebih sehat. Dan yang terakhir multifungsi. Multifungsi ini dalam artian suatu produk dapat dijadikan sebagai suplemen kesehatan, kemudian dapat digunakan untuk sebagai pemanis, lalu untuk menjadi produk lainnya juga. Konsumen mengharapkan untuk mendapatkan suatu produk yang multifungsi. Sementara itu, pains yang ingin dihindari oleh konsumen antara lain adalah suplemen kesehatan yang tidak memberi manfaat nyata, seperti misalnya suplemen atau vitamin hanya diminum tetapi tidak dirasakan manfaatnya. Kemudian suplemen kesehatan tidak memberikan manfaat cukup dan butuh berbagai suplemen pelengkap lain. Biasanya hal ini menyebabkan banyaknya vitamin atau suplemen yang harus dikonsumsi, sehingga hal itu tentunya tidak praktis bagi konsumen. Dan yang terakhir adalah menumpuknya sampah kemasan sekali pakai, terutama plastik. Kemudian di bagian sebelah kiri ada value proposition map. Untuk produknya sendiri merupakan BIPS atau produk madu bubuk dalam kemasan. Nah, gain creators-nya adalah madu bubuk dalam kemasan yang praktis untuk dikonsumsi dalam bentuk bubuk, sehingga dapat dengan mudah dilarutkan untuk diminum, atau mungkin digunakan sebagai pengganti gula yang lebih sehat, dan juga dapat digunakan sebagai masker atau scrub bagi kulit, dengan cara melarutkannya pada air, tetap tidak sampai benar-benar larut dalam kekentalan yang tergantung yang diingini oleh konsumen. Kemudian ada menggunakan kemasan karton dan biodegradable plastik, yang ini merupakan jawaban untuk isu kemasan sekali pakai yang menumpuk, menyebabkan penumpukan limbah, di mana kemasan karton ini pastinya terbuat dari kertas atau karton dan dapat dengan mudah terurai. Dan biodegradable plastik ini merupakan jenis plastik yang dibuat dari berbagai serat-serat dan mudah, dan masa uraiannya jauh lebih cepat daripada plastik biasanya. Kemudian madu kaya manfaat, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, madu bubuk ini akan memberikan banyak sekali manfaat, bukan hanya sekedar sebagai suplemen kesehatan, tetapi juga bisa untuk manis dan juga sebagai alat lainnya. Multifungsi dapat menjadi scrub atau masker wajah atau kulit. Sementara itu, pain relievers yang diberikan dari produk ini merupakan memberi manfaat nyata, di mana produk ini merupakan madu bubuk, di mana madu alami, madu organik, diproses sedemikian rupa untuk menjaga nutrisi-nutrisi yang ada di dalamnya menjadi bentuk bubuk yang memberikan kemudahan bagi konsumennya untuk dikonsumsi. Kemudian ada kemasan yang mudah terurai seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu kemasan karton dan kemasan biodegradable plastik. Dan yang terakhir, satu produk banyak manfaat, yaitu sebagai madu bubuk untuk suplemen kesehatan, untuk diminum biasa saja, sekitar diminum, atau mungkin untuk dapat menggantikan gula, dan juga untuk dapat menjadi masker wajah atau masker kulit, atau mungkin scrub kulit. Kemudian untuk selanjutnya, kita akan bahas mengenai business model environment. Untuk business model environment sendiri, itu kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada market force, industry force, key trends, kemudian ada macroeconomic force. Untuk market force sendiri, yang pertama yaitu dari market isunya sendiri,
BIPS itu hadir untuk mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat. Salah satunya adalah isu sosial mengenai keterbatasan waktu konsumen dalam menjalankan gaya hidup sehat dengan mengonsumsi makanan berkualitas. Kemudian yang kedua, berdasarkan market segment sendiri, BIPS itu mencakup seluruh kalangan, khususnya konsumen yang sudah berkeluarga dan juga penderita diabetes. Penderita diabetes merupakan target utama kami dikarenakan mie bubuk dapat menjadi salah satu alternatif pengganti gula. Kemudian yang ketiga, dari needs and demand, kami yakin bahwa kebutuhan akan makanan sehat dan berkualitas itu akan menjadi kunci utama kesuksesan penjualan madu bubuk kami. Kemudian yang keempat, berdasarkan switching cost-nya, BIPS itu melakukan switching cost dengan cara pemberian berbagai promo menarik dengan sampel khusus bagi konsumen dengan tujuan untuk menarik perhatian agar konsumen bisa merasakan kenikmatan dan manfaat dari produk kami. Kemudian yang terakhir, dari revenue attractiveness, salah satu keunggulan khusus yang dimiliki BIPS dibandingkan dengan brand lain, itu adalah dari segi kualitas produk dan juga kesadaran kami akan keberlangsungan kehidupan dengan model kemasan yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai industry force-nya. Yang pertama dari kompetitor. Kompetitor utama BIPS itu yang adalah brand lain yang menjual produk sejenis berupa madu bubuk dengan rata-rata harga di kisaran Rp50.000. Kemudian untuk substitute product and service-nya, madu bubuk sendiri itu sebenarnya tidak punya substitute produk karena kita di sini berguna sebagai pengganti gula bagi para penderita diabetes. Kemudian untuk supplier dan other value chain actor-nya, itu BIPS merupakan sebuah brand yang bergerak dalam penjualan madu bubuk berkualitas dan bersertifikasi 100% madu asli. Oleh karena itu, supplier yang nantinya akan memasuk bahan produksi kami akan terseleksi dengan ketat agar madu yang kami dapatkan nanti memiliki kualitas yang maksimal. Kemudian untuk stakeholder sendiri, salah satu stakeholder yang berperan besar bagi kami dalam menjalankan bisnis madu bubuk ini adalah seluruh pihak swasta, peternak madu. Kemudian dari key trend, berdasarkan teknologi trennya, BIPS itu mengadopsi perkembangan teknologi melalui penyediaan layanan scan QR Code yang nantinya akan terhubung secara langsung ke dalam web perusahaan. Penjualan dan promosi yang kami lakukan juga akan berbasis pada teknologi dengan menggunakan media sosial dan marketplace sebagai media perantara antara produsen dengan konsumen. Kemudian berdasarkan regulatory trends, itu menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 54 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 3 itu mengisyaratkan bahwa produksi dari madu bubuk nantinya akan dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan juga ketersediaan bahan produksi yaitu madu murni. Untuk societal dan cultural trends-nya, mungkin cukup sulit bagi kami untuk mempengaruhi konsumen dalam hal konsumsi madu bubuk. Namun, BIPS yakin kita bisa menjadi solusi bagi permasalahan sosial seperti ini, terkhususnya dalam hal kepadatan waktu bekerja atau aktivitas konsumen, dan kultur baru berupa gaya hidup sehat. Kemudian berdasarkan socio-economic trend-nya, BIPS merupakan inovasi madu bubuk yang memiliki harga cenderung cukup mahal jika dibandingkan dengan madu kental pada umumnya. Oleh karena itu, sebenarnya madu bubuk seperti ini cocok bagi masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan dengan pendapatan yang cukup tinggi dengan tingkat kesibukan yang tinggi pula, sehingga mereka memerlukan inovasi produk instan dan juga sangat fleksibel. Kemudian berdasarkan macroeconomic force-nya, berdasarkan global market condition-nya, BIPS optimis bisa menguasai pasar global, mengingat kebutuhan akan makanan sehat semakin diperlukan dengan adanya gelombang kedua pandemi COVID-19. Kemudian berdasarkan capital markets-nya, rencana pendanaan BIPS nantinya akan berfokus kepada personal funding pada tahap awal usaha ini berdiri guna meminimalisir resiko. Untuk commodities dan other resource-nya, konsumsi madu masyarakat Indonesia diperkirakan hanya sekitar 40-60 gram per kapita per tahun dan dapat terbilang cukup rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, BIPS telah siap menjadi inovasi madu bubuk pertama yang nantinya akan menaikkan jumlah konsumsi masyarakat akan madu sehingga tingkat kesehatan atau imunitas masyarakat juga akan semakin kuat. Kemudian berdasarkan ekonomik dan infrastrukturnya, BPS menyatakan bahwa
produksi madu di Indonesia sangat fluktuatif sejak tahun 2016 sampai 2020. Dan pada tahun 2016, produksi madu nasional mencapai 3.600,2 liter, dan angka ini kemudian menurun 85% menjadi 54,3 ribu liter pada tahun 2017. Produksi madu nasional lalu meningkat kembali 171,3% menjadi 147,3 ribu liter pada tahun 2018. Hal ini menandakan bahwa di Indonesia sendiri sebenarnya tingkat produksi madunya cukup rendah guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat. BIPS ingin menjadi salah satu bisnis yang menggerakkan perekonomian negeri melalui tata pengelolaan madu agar bisa menaikkan konsumsi masyarakat dalam negeri sehingga bisa meningkatkan devisa negara melalui penjualan madu publik. Kemudian selanjutnya, untuk SWOT analisisnya, kita berdasarkan dari BMC, Business Model Canvas, dan juga Business Model Environment yang telah saya sampaikan tadi. Untuk strength sendiri, produk kami yang dipastikan itu dia lebih tahan lama, kemudian baunya tidak menyengat, lebih mudah diminum karena mudah larut dalam air, packagingnya juga sudah ramah lingkungan, kita menggunakan plastik yang eco-friendly dan cepat terurai jika dipendam dalam tanah. Kemudian kita juga mengadopsi teknologi dengan adanya scan QR Code yang nantinya terhubung ke dalam web perusahaan. Kemudian untuk weakness-nya sendiri, yang pasti produk kita harganya cenderung mahal karena dalam pembuatannya kita menggunakan mesin-mesin yang bisa dibilang cukup mahal harganya. Kemudian untuk modal yang dibutuhkan juga pastinya cukup besar. Kemudian untuk opportunities-nya, kita lebih mengincar pada para pengidap penyakit diabetes sebagai pengganti gula. Kemudian masyarakat perkotaan dengan tingkat kesibukan yang tinggi, serta masyarakat yang sadar akan pentingnya kesehatan. Kemudian untuk ancaman sendiri, itu yang pertama, yang pasti dari kompetitor yang menjual produk sejenis. Kemudian yang kedua, itu ada daya konsumsi masyarakat Indonesia yang cenderung rendah terhadap konsumsi madu. Kemudian yang ketiga, yaitu regulasi mengenai pembatasan pengambilan madu murni untuk kegiatan produksi kami. Kemudian selanjutnya, berdasarkan Blue Ocean strateginya, ini berdasarkan Change Driving Perspective dan Competitor Analysis, kita menemukan untuk yang di-eliminate, kita akan mengeliminasi gedung kantor, yaitu yang dimana sekarang zaman sudah mulai berubah, banyak yang orang-orang yang sudah mulai bekerja dari rumah, dan itu pun dirasa cukup efektif bagi beberapa orang, sehingga kita akan mengeliminate gedung kantor untuk mengurangi pembiayaan. Kemudian yang kedua, untuk reduce sendiri, kita akan mengurangi penggunaan kemasan. Jadi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan kemasan agar limbah-limbah dari kemasan ini tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua, kita akan mengurangi pengiklanan melalui media cetak atau media berbayar lainnya. Yang dimana di masa yang semakin canggih ini, pengiklanan bisa dilakukan di mana saja dan bahkan gratis jika kita melakukan pengiklanan di media sosial. Kemudian yang ketiga, untuk Ray sendiri, kita ingin mencapai ingin dikenal masyarakat sebagai brand dengan penyedia madu bubuk murni bersertifikasi nasional, serta kita juga menginginkan suplai madu bubuk dengan harga yang cukup terjangkau. Kemudian untuk Create sendiri, kita ingin nanti untuk kedepannya kita membuat madu bubuk refill atau isi ulang. Nah, ini sesuai dengan reduce kami tadi untuk penggunaan kemasan. Kita ingin membuat madu bubuk refill atau isi ulang. Kemudian yang kedua, kita juga menciptakan sesuatu yang baru, yaitu teknologi scan QR Code yang nantinya akan terhubung kepada web perusahaan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Thank you.